Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam minggu ke-11 perkuliahan untuk statistika non-parametrik ya. Dan kita masih dalam suasana pembelajaran daring ya. Sehingga saya harapkan kalian masih menyaksikan video-video yang saya buat. Oke, hari ini kita akan masuk ke pengujian yang lain di dalam statistika non-parametrik. Itu adalah tentang uji chi-square dan uji Fisher. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini adalah uji chi-square. Ya. Nah, sebagai pengantar, seperti biasanya, saya menggambarkan suatu sekelompok data yang disebut dengan sampel. Dan untuk satu sampel, ya, untuk satu kelompok sampel, ada pertanyaan yang bisa muncul dari kelompok sampel ini pada saat kita meneliti. Itu adalah, apakah frekuensi yang diamati sama dengan frekuensi yang diharapkan? Dalam artian di sini ada suatu nilai yang kita harapkan. Apakah nilai yang kita harapkan itu nanti sama dengan yang diamati atau yang diobservasi atau yang diteliti? Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan apakah frekuensi dari setiap kategori pengamatan itu memiliki peluang yang sama. Ya. Nah, kondisi lain, kalau kita misalnya meneliti, ada dua kelompok data. Ada dua, di sini saya tuliskan sebagai dua sampel. Ya, dua sampel. Nah, biasanya kalau di dalam aplikasi, itu biasanya kemudian kita mengatakan sebagai faktor. Ya, ada dua faktor yang diteliti. Nah, pertanyaan yang bisa muncul pada kedua kelompok data ini adalah, apakah kedua sampel itu saling independen atau saling bebas? Atau, ya, kata lain yang bisa kita buat di sini adalah, apakah frekuensi yang diamati dari setiap kategori itu sama dengan frekuensi yang kita harapkan? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, uji yang bisa kita gunakan itu adalah uji chi-square. Ya. Jadi secara umum, uji chi-square itu adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji bagaimana kesesuaian frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang kita harapkan. Atau menguji bagaimana independensi dari dua sampel atau faktor yang diteliti. Nah, uji chi-square yang dipelajari sekarang ini itu dilakukan pada data yang berbentuk kategorik atau kualitatif. Ingat bahwa data kategorik itu ada dua, yaitu nominal dan ordinal. Boleh juga untuk data kuantitatif, tetapi data kuantitatif itu sudah harus kalian kategorikan. Yang mana contohnya data kuantitatif yang sudah dikategorikan? Misalkan nilai IPK. Nilai IPK 3,4, 2,7, 3,5. Nah, angka-angka itu kalian harus kategorikan. Buatlah kategori untuk nilai IPK. Misalnya, kategorinya itu adalah tinggi, sedang, rendah. Nah, sekarang dari 3 kategori yang kalian buat, maka kelompokkanlah semua data-data tadi yang berbentuk angka, yang IPK tadi, ke dalam 3 kategori. 3,5, oh iya, masuk dalam kategori tinggi. 2, oh masuk dalam kategori rendah. Ya, begitu seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk statistik uji. Untuk satu sampel itu rumusnya seperti ini. Chi-square X kuadrat itu sama dengan jumlahan dari nilai observasi dikurangi dengan ekspektasinya yang dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi. O itu adalah nilai amatan,
E itu adalah nilai yang diharapkan, ya, yang mana nilai yang diharapkan secara statistik itu diperoleh dari jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya kategori dari data tersebut. Ya, oke. Selanjutnya, statistik uji untuk 2 sampel. Ini ada 2 sampel, ya. Nah, rumusnya itu adalah chi-square X kuadrat sama dengan sigma dari I1 sampai K. Ini adalah kategori pada sampel yang pertama atau pada kelompok yang pertama. Kemudian, sigma J sama dengan 1P itu adalah kategori untuk sampel yang kedua. OIJ dikurang EIJ yang dikuadratkan dibagi dengan EIJ. Sama dengan tadi, bahwa O itu adalah nilai amatan atau observasi, E itu adalah nilai yang diharapkan atau ekspektasi. Nah, secara statistik, untuk menghitung nilai harapan ini, ya, nilai harapan ini itu adalah, di sini saya tuliskan simbol NI dot. Ini adalah jumlahan untuk baris yang pertama. Ya, jadi jumlahan untuk baris yang ke I. Dikali dengan N dot J itu adalah jumlahan untuk kolom ke J. Dibagi dengan N besar atau jumlah keseluruhan data. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa yang dimaksud oleh rumus ini. Selanjutnya, bagaimana tahapan pengujian untuk satu sampel? Ya, seperti pada pengujian-pengujian yang lain, kita buat hipotesisnya H0 dan H1, kemudian hitung berapa jumlah frekuensi amatan pada setiap kategori, yang ini yang kita simbolkan dengan O, kemudian hitung bagaimana nilai untuk frekuensi harapan yang kita simbolkan dengan E, ya. Nah, setelah OE kita ketahui, maka silakan menghitung berapa nilai statistik uji chi-square-nya, ya. Nah, selanjutnya untuk suatu nilai alfa yang ditentukan, cari nilai tabel statistiknya. Bagaimana caranya mencari nilai tabel statistik? Di dalam X kuadrat atau chi-square itu adalah perhatikan nilai alfa yang digunakan dengan derajat bebasnya. Derajat bebas itu adalah banyaknya kategori dikurangi dengan 1. Kalau tadi IPK tinggi, sedang, rendah, banyaknya kategori adalah 3. Berarti derajat bebasnya itu adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, langkah terakhir itu adalah membuat keputusan. Ya, setelah membandingkan berapa nilai chi-square tabel dengan hitung. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana bentuk pengujian untuk 2 sampel. Ya. Nah, pada pengujian chi-square untuk 2 sampel, itu dikenal istilah ada namanya tabel kontingensi. Sehingga biasanya dari tabel kontingensi inilah kemudian muncul yang namanya uji kontingensi. Ya, uji kontingensi. Tabel kontingensi ini terdiri dari baris dan kolom. Jadi, ada baris dan ada kolom. Baris berisi faktor yang pertama atau faktor A. Kemudian kolomnya itu berisi faktor B atau faktor yang kedua. Nah, di sini kita misalkan faktor A-nya itu ada 2 kategori dan faktor B-nya itu terdiri dari 2 kategori. Nah, sekarang coba perhatikan tabel kontingensi ini. Ada faktor A yang menyatakan baris yang pertama. Baris, ya, menyatakan baris. Yang mana untuk faktor A itu ada 2 kategori. Kategori pertama, kategori yang kedua. Begitupun untuk faktor B itu ada 2 kategori. Ya, ada kategori. Kolom yang pertama itu adalah kategori faktor B yang pertama, kolom yang kedua itu adalah kategori yang kedua untuk faktor B. Nah, masing-masing sel, ya, masing-masing sel di dalam tabel ini itu ada jumlahnya. Berapa jumlah data yang masuk dalam faktor yang kategori yang pertama pada faktor A dan masuk dalam kategori yang pertama pada faktor B. Itulah kita simbolkan dengan N11. Selanjutnya faktor A untuk kategori yang pertama yang masuk ke dalam faktor B untuk kategori kedua, itulah jumlah yang disimbolkan dengan N12.
Nah, jumlahan dari N11 ditambah N12 itulah yang kemudian kita nyatakan sebagai N1 dot. Jumlahan pada baris yang pertama. Begitu seterusnya. Untuk yang baris yang kedua, kolom yang pertama itu adalah N21. Baris yang kedua, kolom yang kedua itu adalah N22. Jumlahan baris yang kedua itulah yang disimbolkan dengan N2 dot. Oke. Selanjutnya untuk kolom yang pertama, jumlahannya itu disimbolkan dengan N.1. Jumlahan untuk kolom yang kedua itu yang kita simbolkan dengan N.2. Nah, selanjutnya N1 dot ditambah N2 dot itu adalah jumlahan keseluruhan data. Sama dengan N.1 ditambah N.2. Ya, itulah ilustrasi dari uji Chi-square yang menggunakan konsep tabel kontingensi. Kenapa kita menggunakan tabel kontingensi? Karena adanya keterlibatan faktor yang lebih dari satu. Nah, bagaimana untuk statistik ujinya? Statistik ujinya, ya ini Chi-square-nya X kuadrat sama dengan ini, atau sekarang kita bisa menyatakan Chi-square itu sama dengan hasil kali dari N11, N22 dikurangi dengan hasil kali yang ini, N21 kali N12, kuadratkan dikali dengan jumlahan keseluruhan. Selanjutnya bagi dengan jumlahan dari setiap baris hasil kali dari semuanya, N1 dot, N2 dot, N.1, N.2. Oke. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu ya silahkan kemudian kalian mencari berapa tabel statistiknya. Caranya itu adalah lambda alfa dengan derajat bebas K dikurang 1 dikali B kurang 1. Artinya berapa kategori pada baris pertama dikali dengan kategori kolom. Jadi ini adalah baris, ini adalah kolom. Ya, kategori baris dikurangi 1, kategori kolom dikurangi 1. Baik, untuk memudahkan pemahaman dari rumus tadi, kita langsung masuk ke satu contoh ya dengan menggunakan satu sampel atau satu kelompok data. Penelitian tentang penggunaan media di dalam pembelajaran online. Ya, pada 60 orang. Ada 20 orang yang menggunakan media WhatsApp. Ada 20 orang yang menggunakan Zoom dan 15 orang yang menggunakan media Google Meet. Pertanyaannya, apakah ketiga media online itu mempunyai peluang sama terpakai di dalam pembelajaran online? Ya, secara statistik, kalau kalian lihat data-datanya ada 25, ada 20, dan ada 15, ya secara matematika ini pasti berbeda, secara angka-angka ini tentunya berbeda. Tetapi sekarang yang kita tanyakan adalah apakah secara statistik ketika media online itu mempunyai peluang sama terpakai dalam pembelajaran online? Ingat di dalam statistik, kalau kita sudah masuk ke dalam pengujian hipotesis, angka 20 itu 15, 25 bisa saja dianggap sama, tapi bisa juga berbeda, tergantung dari hasil pengujian hipotesis. Ya. Nah, sekarang kita menghitung dulu ya, berapa nilai observasi dan ekspektasinya. Untuk memudahkannya, kita membuatkan tabel seperti ini. Kategori dari data itu ada 3, pada WA, Zoom, dan Google Meet. Nilai observasinya itu sudah diketahui. Untuk WA ada 25, Zoom 20, dan Google Meet ada 15. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai ekspektasi, nilai harapan. Nah, nilai harapan ini kita harus menghitung bagaimana caranya. Kalau untuk satu sampel itu adalah jumlah keseluruhan bagi dengan banyaknya kategori. Kebetulan di sini adalah 3 kategori, sehingga yang kita dapatkan adalah 60 bagi 3 sama dengan 20. Jadi nilai harapan dari setiap kategori ini itu adalah 20. Nah, selanjutnya dengan menggunakan operasi matematika biasa, ya nilai ekspektasi kurangi dengan nilai ekspektasinya didapat ini
selanjutnya ini kuadratkan didapat ini, selanjutnya nilai ini dibagi dengan nilai ekspektasinya didapatlah yang ini. Nah, tadi bagaimana statistik uji untuk satu sampel itu adalah X kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai K dari ini. Itu artinya apa? Berarti 1,3 ditambah 0,0 tambah 1,25 sama dengan 2,5. Berarti 2,5 itulah nilai X kuadratnya. Ya, oke. Sekarang kita buat dulu bagaimana untuk H0 H1-nya. H0-nya itu adalah bahwa ketiga media online memiliki peluang sama terpakai di dalam pembelajaran daring. Ini artinya bahwa frekuensi amatan itu sama dengan frekuensi H8. Nah, selanjutnya untuk H tandingannya bahwa ketiga media online itu tidak memiliki peluang yang sama terpakai dalam pembelajaran daring. Nah, di depan tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai X kuadratnya itu adalah 2,5. Selanjutnya kita melihat tabel statistik untuk X kuadrat diperoleh untuk alfa sama dengan 0,05 ya dengan derajat bebas 2 itu adalah 5,99. Nah, sekarang kita membuat keputusan bagaimana caranya sama dengan pengujian yang lain. Kita bandingkan antara statistik uji dengan tabel statistiknya. Ketika statistik uji itu lebih kecil daripada tabel statistik, itu artinya H0 diterima. Dan dalam kasus ini kita dapat X kuadrat hitung adalah 2,5 dan X kuadrat tabel adalah 5,99. Ini artinya apa? X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H0-nya diterima. H0 diterima berarti ketiga media online itu memiliki peluang yang sama terpakai dalam pembelajaran daring. Jadi dari angka tadi yang ada 25, 15, 10, ternyata secara statistik ya itu dianggap sama. Ya, ketika media online itu memiliki peluang sama terpakai dalam pembelajaran daring. Oke. Nah, sekarang lanjut. Oh iya. Ini hanya suatu tabel statistik yang saya tampilkan ya. Tadi untuk 0,05 karena kita pilih alfa sama dengan 0,5, kemudian derajat bebasnya adalah banyaknya kategori kurangi 1 berarti 2. Nah, sekarang kita tarik garis, dapatlah 5,991 ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua untuk 2 sampel atau 2 kelompok data. Penelitian tentang penggunaan media dalam pembelajaran online di Departemen Statistika. Ya, yaitu Prodi 1 dan Prodi S1 dan Prodi S2 dengan menggunakan media WA, Zoom, dan Google Meet. Nah, yang mana yang kelompok sampel yang pertama itu adalah Prodi S1 dan Prodi S2. Kemudian sampel yang kedua itu adalah medianya WA, Zoom, dan Google Meet. Itulah yang dimaksud dengan kelompok 2 sampel. Jadi boleh kita katakan bahwa ini adalah faktor yang pertama, ini adalah faktor yang kedua. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada frekuensi penggunaan media online dalam pembelajaran daring sama pada kedua prodi? Ya. Nah, datanya ini bisa kita lihat dalam tabel kontingensi. Media, ya WA, Zoom, Google Meet. Kemudian untuk prodi ada 2, S1 dengan S2. Kita lihat jumlah sampel untuk S1 itu ada 52 orang, kemudian S2 itu ada 8 orang. Nah, dari 52 orang S1 itu ternyata ada 17 orang yang menggunakan WA, 20 orang yang menggunakan Zoom, dan 15 orang yang menggunakan Google Meet. Sementara untuk yang S2, yang 8 orang itu semuanya menggunakan WA. Ya, penggunaan dari WA ada 25 orang, Zoom 20 orang, dan Google Meet ada 15 orang. Sehingga jumlah keseluruhan data itu adalah 60. Nah, yang pertama, ya, karena nilai observasi dari setiap kategori itu kita sudah punya, maka yang selanjutnya itu adalah mencari nilai ekspektasi dari setiap kategori. Jadi setiap sel yang ada di dalam tabel kontingensi ini kita harus mencari nilai ekspektasinya. Yang pertama, kita cari dulu ekspektasinya. Bagaimana caranya menghitung angka 21,67 diperoleh itu adalah dari jumlahan, karena ini adalah yang kita mau cari ekspektasinya yang 17, berarti yang kita ambil jumlahannya baris yang pertama
dikali dengan jumlahan dari kolom yang pertama yang selurus dengan ini ya, dikali dengan jumlahan keseluruhan, dapatlah 21,67. Begitu seterusnya sampai pada kategori yang terakhir, pada sel yang terakhir ya, ini adalah 2 ya, karena ini berada pada baris yang kedua, berarti jumlah untuk total baris yang kedua 8 dikali dengan total untuk kolom yang ini ya, berarti itu adalah 15. 8 kali 15 dibagi dengan 60 sama dengan 2. Itulah cara untuk mendapatkan nilai ekspektasinya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ya, kita melakukan proses perhitungan yang biasa, cari nilai ekspektasi dikurangi dengan ekspektasi ini yang didapat. Setelah itu cari nilai kuadratnya, setelah itu hasil nilai kuadrat bagi dengan nilai ekspektasi dari masing-masing sel. Kita dapatkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai X kuadratnya. Nilai X kuadrat dengan menggunakan rumus yang ini, OIC dikurangi ekspektasi IC dibagi dengan EIC ini tadi sudah ya, karena ini adalah jumlahan berarti ini semua kita jumlahkan 1,01 sampai dengan 2, didapatlah hasil 12,92. Ini artinya bahwa X kuadrat hitung sebesar 12,92. Nah, kita coba buat bagaimana H0H1-nya ya. H0-nya itu adalah frekuensi penggunaan media online dalam pembelajaran daring, itu sama pada kedua prodi ya, dalam artian sama penggunaannya ya. Kemudian H tandingannya itu adalah ingkaran dari H0, berarti tidak sama pada kedua prodi untuk penggunaan media online. Nah, untuk statistik ujinya tadi kita sudah dapatkan di depan, itu adalah 12,92. Dan untuk tabel statistiknya, tabel statistik itu nilai alfa adalah 0,05, kemudian banyaknya kolom ya, banyaknya baris ya, banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Oke. Nah, tadi di situ yang ada 3 kategori, 3 dikurang 1, 2, kemudian yang satunya lagi 2 kategori, berarti 2 kurang 1, 1. Akhirnya didapatlah untuk tabel statistik, kita lihat di alfa 0,05 dan derajat bebas 2 sama dengan 5,99. Ini artinya apa? Karena X kuadrat hitung 12,92 itu lebih besar daripada X kuadrat tabel yaitu 5,99, artinya H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka keputusan atau kesimpulan yang kita buat itu adalah bahwa penggunaan media-media online, khususnya pada ketiga macam media online, WA, Zoom, dan Google Meet, itu ternyata penggunaannya tidak sama pada kedua prodi S1 dan S2. Karena di sini adalah berbeda secara signifikan, tentu kita bisa melanjutkan bahwa karena berbeda, kita bisa mengatakan berdasarkan dari tabel kontingensi tadi yang di depan bahwa oh iya, ternyata dari data tersebut cenderung S2 itu semuanya menggunakan WA dan S1 itu terbanyak menggunakan Zoom ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di dalam uji Chi-square itu dikenal ada istilah koreksi tes. Istilah koreksi tes ini sebetulnya untuk mengatasi masalah pada uji Chi-square ya. Ketika tabel kontingensi kita itu nilai ekspektasinya rata-ratanya kurang dari 5 dan derajat bebasnya itu 1 dan sampelnya kecil, maka dianggap uji Chi-square itu kurang tepat untuk digunakan, sehingga diperkenalkanlah ada sesuatu yang namanya nilai koreksi. Nilai koreksi itu yang mana? Yang ini, minus 1/2 itu adalah nilai koreksi. Nilai koreksi tes ini ya, ada ahli yang berpendapat bahwa digunakan ketika jumlah sampel itu berada di kisaran 20 sampai 40 ya. Nah, dengan rumus di sini dikasih simbol C untuk membedakan dengan X kuadrat yang biasa ya. X kuadrat yang terkoreksi tes itu rumusnya seperti ini, dikurangi dengan 1/2 ya.
nilai mutlak OIJ dikurang EIJ dikurang /2 dikuadratkan. Atau kalau kita mau menggunakan jumlahan dari setiap sel ya, sama N11, N22 ini dikurangi dengan 1/2 N, dikurangi dengan suatu nilai terkoreksi, dikuadratkan dikali dengan N, dibagi dengan N1 dot, N2 dot, N dot 1, N dot 2. Ya, saya tidak akan memberikan contoh karena kurang lebih sama dengan uji chi-square tadi. Jadi penekanannya di sini adalah untuk sampel yang kecil. Selanjutnya kita masuk ke uji Fisher. Nah, sama halnya dengan koreksi tes. Uji Fisher ini juga sebetulnya bagian dari chi-square ya, untuk mengatasi masalah yang terjadi pada uji chi-square dan koreksi tes. Kapan kemudian digunakan uji Fisher ini? Uji Fisher ini ya, juga digunakan pada saat sampel kecil. Dan dikatakan bahwa uji Fisher ini bagusnya digunakan ketika jumlah sampel kita itu kurang dari 20 dan nilai ekspektasi dari semua sel itu semuanya kurang dari 5. Jadi paling tepat kalau kita menggunakan uji Fisher. Meskipun kemudian mau menggunakan koreksi tes atau uji chi-square ya, uji chi-square yang biasa yaitu tentu ada hasilnya, tetapi yaitu penggunaannya kurang tepat. Penggunaan yang kurang tepat maka itu bisa memberikan hasil juga yang keliru atau kurang tepat. Nah, koreksi atas dengan uji Fisher saya tidak akan memberikan juga contoh kepada kalian karena saya anggap kalian bisa kemudian menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Ya, kurang lebih sama dengan chi-square tadi. Oke, itu barangkali dari saya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.